Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk 11.6, karena ada beberapa materi yang belum disampaikan, saya akan menjelaskan lewat video ini ya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Yang pertama, yang akan diterangkan adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Ada 5 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu yang pertama, luas permukaan bidang sentuh, yang kedua, konsentrasi, lalu tekanan, suhu, dan katalis. Kita akan bahas satu-satu dari mulai luas permukaan bidang sentuh. Semakin luas bidang sentuh, maka akan semakin cepat reaksi berlangsung. Contoh misalnya, kalau saya punya bongkahan gula dibandingkan dengan serbuk gula, yang serbuk akan lebih cepat larut dalam air dibandingkan yang bongkahan gitu ya. Kenapa? Karena yang bongkahan memiliki luas bidang sentuh yang lebih kecil dibandingkan dengan yang serbuk. Bisa dibayangkan? Padahal kan kelihatannya bongkahan lebih besar ya, tapi luas bidang sentuhnya lebih kecil. Kita boleh buktikan di sini ya, kalau saya punya satu bongkahan kubus ya, bentuknya kubus gula, dengan sisi 1 cm, berarti luas permukaannya 6 kali sisi pangkat 2. 6 kali 1 pangkat 2 sama dengan 6 cm pangkat 2. Itu kalau satu kubus besar. Sekarang bandingkan kalau kubus ini dibagi menjadi 8 bagian, ya masing-masing berarti jadi setengah senti ya sisinya. Luasnya berarti ada 8 kubus dikali 6 kali sisi kuadrat. Jadi 8 dikali 6 dikali 0,5 kuadrat. 0,5 kuadratnya 0,25. Dikali 8, 2. Kali 6, 12 cm pangkat 2. Jadi ternyata yang serbuk itu memiliki luas bidang sentuh lebih besar dibandingkan yang bentuknya lebih besar. Ya, jadi yang serbuk akan lebih cepat bereaksi dibanding yang bentuknya lebih besar. Yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi per reaksi. Semakin besar konsentrasi per reaksi, maka peluang tumbukan akan semakin besar. Jadi ingat kata kuncinya, kalau konsentrasi semakin besar, ya konsentrasi ini hubungannya dengan peluang tumbukan. Karena ketika sesuatu akan bereaksi, misalkan A sama B mau bereaksi, itu nggak bisa terjadi kalau A sama B tidak bertumbukan. Jadi A sama B-nya harus bertumbukan. Semakin banyak zat A, semakin banyak zat B, peluang mereka bertumbukan akan semakin besar. Jadi semakin cepat reaksinya. Ya, itu. Jadi faktor yang kedua adalah konsentrasi, mempercepat laju reaksi dengan memperbesar peluang tumbukan. Oke, yang ketiga, tekanan. Penambahan tekanan dengan cara memperkecil volume akan membuat jarak antar partikel jadi semakin sempit. Ya, bandingkan coba lihat dari sini, di gelas yang besar ini, ya jarak antar partikelnya berjauhan. Ketika ditekan, volumenya semakin mengecil, jadi jarak antara partikelnya semakin mendekat. Ya, jadi konsentrasinya membesar dan lajunya jadi lebih besar, lebih cepat. Faktor yang keempat adalah suhu. Jika suhu ditambah, laju reaksi akan semakin cepat. Lihat hubungannya. Suhu itu hubungannya dengan energi kinetik. Jadi jika suhu ditambah, maka energi kinetik atau energi geraknya akan semakin besar. Ya, bayangkan kalau kalian mendidihkan air, ketika masih dingin airnya diam, ya. Tapi ketika makin panas airnya bergerak. Mendidih semakin cepat gerakannya. Jadi ingat, suhu itu hubungannya dengan energi gerak atau energi kinetik. Oke ya. Nah, untuk suhu ini ada rumus. Jadi semakin besar suhu, kecepatannya akan semakin tinggi. Ya. Ini rumusnya. Jika pada setiap kenaikan suhu delta T derajat Celcius mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat, maka laju reaksi pada suhu tinggi ya dibandingkan dengan laju reaksi pada suhu rendah, ini rumusnya. V2 itu adalah laju pada suhu tinggi sama dengan V1 dikali N itu kenaikannya, pangkat suhu tinggi dikurang suhu rendah dibagi kenaikan suhu. Jadi gini, V2 itu apa tadi? V2 adalah laju pada suhu tinggi. V1 berarti laju pada suhu rendah. N adalah kenaikan lajunya berapa kali lipat. Kalau delta T itu kenaikan suhunya setiap kenaikan berapa derajat.
Ya. Kalau T kecil apa? Kalau T kecil, T1 berarti waktu pada suhu rendah. Kalau T2 kecil berarti waktu pada suhu tinggi. Kalau waktu dibalik, 1 per kenaikannya 1 per N, ya pangkatnya sama. Contoh misalnya nomor 1. Setiap kenaikan 10 derajat, percepatan menjadi 2 kali lebih cepat. Berarti di situ N-nya sama dengan 2 kali lebih cepat. Setiap kenaikan suhu delta T sama dengan 10 derajat Celcius. Suatu reaksi pada suhu 30 derajat berarti suhu rendahnya 30 derajat, suhu tingginya, suhu 2-nya 100 derajat. Ya. Ternyata lajunya pada suhu rendah adalah A, berapakah laju pada suhu tinggi? Ini bisa pakai rumus. Rumusnya tadi gimana? V2 sama dengan V1 dikali N pangkat suhu tinggi dikurang suhu rendah dibagi kenaikan suhu. Jadi V2 sama dengan V1-nya A, N-nya 2 kali lebih cepat. Dari sini tadi pangkat suhu tingginya 100, suhu rendahnya 30, setiap kenaikan 10 derajat. Jadi V2 sama dengan A dikali 2 pangkat 100 kurang 30, 70 bagi 10, 7. Jadi V2 sama dengan 2 pangkat 7 itu 128 kali A. Ya, jadi jawabannya yang E. Saya? Atau boleh juga diurutkan saja, dipanjangkan. Misalnya gini, ini kan mulai dari 30 derajat sampai 100 gitu ya. Kamu boleh urutkan dari 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ya bisa seperti itu. Nanti dinaikkan 2 kali. Berarti A, kita coba ya di sini ya. Mulai dari suhu 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Naiknya 10-10 ya, naiknya 10-10. Naiknya 2 kali lebih cepat. Pada suhu 30, lajunya A. Berarti di sini 2 kali lebih cepat, jadi 2A. Ini 2 kali lebih cepat lagi, berarti 4A. 2 kalinya 8A, 16A, 32A. Terus ini berarti 64A di suhu 100 adalah 128A. Sama ya hasilnya 128A. Jadi boleh pakai rumus atau boleh diurutkan aja satu-satu. Kalau sedikit, kalau banyak susah ya. Nah, coba sekarang nomor 2. Nomor 2. Setiap kenaikan suhu 20 derajat berarti delta T-nya 20 derajat Celcius. N-nya 3 kali lebih cepat. Jika pada suhu 20 reaksinya 9 menit, menit berarti waktu ya, T1-nya 9 menit. Berapakah waktu pada suhu 80? Suhu rendahnya 20, suhu tingginya 80. Setiap kenaikan 20 derajat. Ini boleh langsung ya diurutkan gitu boleh. Coba kita urutkan. Mulai dari 20 derajat Celcius, terus naiknya 20 derajat, berarti 40 derajat, 60 derajat, 80 derajat, gitu ya. Waktunya yang 20 derajat itu 9 menit. Ini 9 menit. 40 derajat 3 kali lebih cepat. 3 kali lebih cepat jangan dikali 3 ya. 9 kali 3 27 menit malah jadi lebih lama. Jadi 9-nya dibagi 3. Jadi hati-hati kalau waktu itu lebih cepat itu waktunya lebih sedikit. Berarti ini dibagi 3. 9-nya dibagi 3. Jadi ini 3 menit. Terus 3 kali lagi lebih cepat. 3 kali lagi lebih cepat berarti 1 menit. Terus 3 kali lagi lebih cepat, berarti 1/3 menit. Ya, jawabannya 1/3 menit. Oke. Itu adalah pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Yang berikutnya, faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah katalis. Katalis mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Ya, energi aktivasi adalah energi minimal yang diperlukan supaya suatu reaksi menghasilkan produk. Jadi A mau jadi B gitu ya.
A tambah B mau jadi C, maaf. Itu nggak bisa terjadi kalau tidak bertumbukan. Jadi pertama mereka harus bertumbukan. Yang kedua, selain bertumbukan, tumbukannya itu harus memenuhi energi tertentu. Ya, jadi harus memenuhi energi tertentu, namanya energi aktivasi. Jadi A tambah B bertumbukan dengan memenuhi energi tertentu baru bisa menghasilkan produk. Nah, yang disebut energi aktivasi ini kalau misalnya ada gambarnya seperti ini, energi aktivasi itu adalah dari awal sampai ke akhir. Ya, ini reaksinya eksoterm. Kenapa tahu eksoterm? Karena ini awalnya dia tinggi, akhirnya dia ada di bawah sini. Ini akhirnya. Berarti delta H-nya negatif kan? Dari atas ke bawah ya, ini delta H-nya, nilainya negatif. Itu eksoterm. Yang disebut energi aktivasi adalah dari awal sampai ke puncak tertinggi. Jadi ini EA. Kalau pakai katalis, ya, katalis itu menurunkan energi aktivasi. Jadi energinya turun. Nah, dari awal sampai ke akhir juga, tapi yang ini, yang sampai puncaknya turun, ini adalah energi aktivasi dengan katalis. Untuk reaksi yang endoterm berarti awalnya, ini keadaan awalnya rendah, keadaan akhirnya tinggi, ini delta H-nya positif. Akhir kurang awal, ini delta H-nya. Energi aktivasi mana? Energi aktivasi dari awal sampai ke puncak tertinggi. Kalau pakai katalis, energi aktivasinya turun. Yang biru ini adalah energi aktivasi dengan katalis. Itu tadi ya 5 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita lanjut, yang berikutnya adalah persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi dituliskan dengan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Jadi kalau ada kurung kotak gini, nih kurung kotak ini maksudnya adalah konsentrasi B atau molaritas B. Ya, X-nya apa? X-nya adalah orde atau tingkat reaksi terhadap A, Y-nya adalah orde atau tingkat reaksi terhadap B. Dari mana kita bisa menentukan X dan Y? Dari hasil percobaan yang biasanya disimpan dalam bentuk tabel. Nanti kita akan coba ya. Yang berikutnya ini adalah gambar untuk orde. Ini orde 0. Orde 0 artinya V sama dengan K dikali A pangkat 0. Semua yang pangkat 0 itu 1. Jadi V sama dengan K kali 1. Bisa dilihat di sini. Grafiknya garis lurus, berapapun konsentrasi A atau konsentrasi X-nya gitu ya, ini laju reaksinya lurus aja. Kalau orde 1, V sama dengan K, dikit di situ pakai X ya, X pangkat 1. Artinya kalau X-nya naik, V-nya juga naik. Dia linear. Kalau orde 2 berarti V sama dengan K dikali X pangkat 2. Pangkat 2 itu berarti ini ya, parabola. Ya, bentuknya parabola seperti ini. Jadi ingat ini orde 0, ini orde 1, ini orde 2. Nah, sekarang kita akan coba menentukan orde reaksi terhadap A, terhadap B gitu ya. Nah, ini ada percobaan, hasil percobaan dalam bentuk tabel. Ada konsentrasi NO, konsentrasi BR2 sama laju. Pertama, tentukan orde terhadap NO. Perhatikan baik-baik ya, kalau mau cari orde terhadap NO, kamu pilih 2 percobaan yang BR2-nya tetap. Di mana percobaan itu? Di 1 dan 3 boleh. Nih, 1 sama 3 BR2-nya tetap. Di 1 dan 4 juga boleh. Di 3 dan 4 juga boleh. Ya, kita pilih aja misalnya di 1 dan 3. Kita masukkan laju di 1 per laju di 3 sama dengan NO di 1 per NO di 3 pangkat X. Ya, jadi kalau mau cari orde NO yang dimasukinnya NO. Nanti kalau mau cari BR2 yang dimasukinnya BR2, tapi NO-nya harus tetap. Ya, masukin laju di 1-nya 12. Laju di 2-nya, laju di 3-nya 48, ini ya, laju di 1, ini laju di 3. NO di 1-nya 0,1, NO di 3-nya 0,2. Pangkat X. Ini 1/4 sama dengan setengah pangkat X. Jadi X-nya sama dengan 2.
Sekarang gimana kalau kita mau cari orde terhadap BR2? Pilih dua percobaan yang NO-nya tetap. NO tetap itu di 1 dan di 2. Berarti kita pilih 1 dan 2. V1 per V2 sama dengan BR2 di 1 per BR2 di 2 pangkat Y. V1-nya masukin 12, V2-nya 24, ya, ini V1, ini V2, sama dengan BR2 di 1-nya 0,1, BR2 di 2-nya 0,2, pangkat Y. Setengah sama dengan setengah pangkat Y. Jadi Y-nya sama dengan 1. Ini yang A tadi, orde terhadap NO, orde terhadap BR2. Kalau ditanya orde total, tinggal dijumlahkan X tambah Y. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Yang C, persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi nulisnya V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X-nya 2, B pangkat Y-nya 1. Yaitu persamaan laju reaksi. Terus yang E gimana? Nilai laju reaksinya jika NO, yang D dulu, nilai tetapan laju reaksi dan satuannya. Untuk mencari tetapan laju reaksi, tinggal masukkan salah satu percobaan, ya di sininya sudah ada persamaan lajunya. V sama dengan K dikali A pangkat 2, B pangkat 1. Ya, terus sekarang kalau mau masukkan nilai K, masukkan salah satu percobaan, misalnya percobaan nomor 1 yang kita mau masukin, ya. Sebentar. Ya, coba ya. Sekarang yang C, yang ditanya adalah tentukan nilai K dan satuannya. Yang C, nilai K dan satuannya, saya mau masukkan percobaan 1 misalnya. Tadi persamaan lajunya V sama dengan K dikali NO pangkat 2, BR2 pangkat 1. Masukkan salah satu percobaan, tadi percobaan 1, V-nya adalah 12. Ya, satuannya molar per detik, molar per sekon. K, NO di 1 itu adalah 0,1 pangkat 2 ini ya. NO di 2-nya 0,1. Satuannya masing-masing, yang ini molar, yang ini molar juga ya, tapi ini pangkatin 2. Jadi molarnya nanti pangkat 3. Ya, ini molar pangkat 2, ini molar pangkat 1. Jadi molar pangkat 3. 12 molar per sekon sama dengan K dikali ini 0,001 molar pangkat 3. K sama dengan 12 per 0,001, tinggal satuannya ini molar pangkat 1, terus per molar pangkat 3, sekon pangkat min 1, ya, atau per sekon. Kalau misalnya tidak diminta nilai satuannya, ya kamu tinggal tuliskan angkanya aja, nggak usah satuannya. Tapi karena ini diminta sama satuannya, ya mau nggak mau harus dimasukkan sama satuannya. Jadi K sama dengan 12.000, ya 12 per 0,001 itu 12.000. Ini molar pangkat, ini habis, ini tinggal sisa 2. Ya, nulisnya di keatasin. Jadi molar pangkat min 2, sekon pangkat min 1. Itu nilai K-nya. Yang E, tentukan nilai laju reaksi jika NO dan BR2 masing-masing 0,4 N. Masukkan lagi ke persamaan lajunya tadi, V sama dengan, ini ya persamaan lajunya tadi. Nah, dari mana 2 sama 1-nya itu pangkatnya? Tadi dari hasil ordernya. K dikali NO pangkat 2, BR2 pangkat 1. V sama dengan K-nya 12.000,
NO-nya katanya dimasukin NO dan BR2-nya masing-masing 0,4 pangkat 2 dikali 0,4. Jadi V sama dengan 12.000 dikali 0,16 dikali 0,4. Ini hasilnya 728 molar per sektor. Ya, ini kalau yang diketahui adalah persamaan laju reaksi dan ada apa? Konsentrasi awalnya dan laju reaksinya. Nah, gimana kalau yang diketahuinya waktu? Coba lihat bedanya sebentar. Nah, ini ya. Ini yang diketahuinya waktu. Konsentrasi A, konsentrasi B, waktu. Kalau waktu itu harus dibalik. Contoh, ini yang diminta tingkat reaksi total. Berarti cari orde A, cari orde B, nanti dijumlahkan. Orde untuk A berarti pilih 2 percobaan yang B-nya tetap. Coba di mana? Yang B-nya tetap, kita pilih aja di 1 dan di 2. Waktu 1 per waktu 2 sama dengan A di 2 per A di 1 pangkat X. Ini maksudnya dibalik. Jadi kalau waktu 1 per 2, konsentrasinya 2 per 1. T1-nya 152, T2-nya 76, sama dengan A di 2-nya 0,8, ini. A di 2-nya 0,8, A di 1-nya 0,4 pangkat X. Sini aja ya, 2 sama dengan 2 pangkat X. Jadi X-nya sama dengan 1. Sekarang kalau kita cari orde untuk B, berarti pilih 2 percobaan yang A-nya tetap. Yang A tetap di mana? Yang A tetap berarti kita pilih aja misalnya di 1 dan di 4. Gitu ya. Maaf itu waktu. T1 per T4 sama dengan B di 4 per B di 1 pangkat Y. T di 1-nya 152, T di 4-nya 152 juga, ya. Ini di 1, ini di 4. Sama dengan B di 4 0,2, B di 1 0,1 pangkat Y. 152 per 152 1 sama dengan 2 pangkat Y. Berarti Y-nya sama dengan 2 pangkat berapa yang hasilnya 1 adalah 2 pangkat 0. Ya. Jadi orde totalnya gimana? Orde total adalah X tambah Y. 1 tambah 0. Jadi 1. Ini jawabannya. Itu ya. Saya. Oke, satu lagi contoh soalnya. Ini ada A, ada B, ada waktu. Berarti seperti tadi ya, harus dibalik. Tapi coba lihat, kalau kita mau cari orde A, caranya gimana? Kalau mau cari orde A, pilih yang B-nya tetap. Ada nggak yang B-nya tetap di sini? 0,2, 0,8, 0,9. Oh, nggak ada yang tetap. Berarti A-nya di skip dulu. Ya, jangan dulu dikerjain. Jadi kita harus ngerjainnya orde B dulu. Orde B berarti pilih 2 percobaan yang A-nya tetap. Yang A tetap berarti di mana? Di 1 dan di 2. Berarti masukkan B di 1, ya, atau mau laju dulu boleh, mau B dulu boleh ya, per B di 2 pangkat Y sama dengan waktu dibalik ya, waktu di 2 per waktu di 1. B di 1-nya 0,2, B di 2-nya 0,8 pangkat Y, harus Y ya, jadi yang A biasain X, yang B biasain Y. T di 2-nya 60, T di 1-nya 120. Ini 1/4 pangkat Y sama dengan setengah. Jadi Y-nya sama dengan 1/4 pangkat berapa yang hasilnya setengah? Hasilnya Y-nya setengah. Ya, 0,5. Sekarang cari orde A gimana? Orde A, karena B-nya nggak ada yang sama, pilih mana aja tapi jangan yang A-nya sama. Misalnya kita pilih 1 dan 3. Kalau pilih 1 dan 2, A-nya malah hilang nanti ya. Pilih 1 dan 3. Masukkan A di 1 per A di 3 pangkat X dikali. Karena B-nya nggak sama, B-nya masukin. B di 1 per B di 3 pangkat Y sama dengan waktu di 3 per waktu di 1 dibalik. A di 1-nya 0,5, A di 3-nya 1 pangkat X. B
B di satunya 0,2 per 0,9 pangkat setengah. Tadi kan Y-nya sudah dihitung dari sini. Sama dengan T di 3-nya 20 per 120. Ya. Setengah per 1. Setengah pangkat X dikali pangkat setengah itu akar 2 per 9 sama dengan 1 per 6. Setengah pangkat X dikali 2 akar 2 per 3 sama dengan 1/6. Setengah pangkat X sama dengan 1/6 dikali 3 per akar 2. Coret dulu ya. Ini coret dulu. Jadi 2. Setengah pangkat X sama dengan ini 1 per 2 akar 2. 2 akar 2 itu kan berarti setengah pangkat 3 per 2 ya. Ini 2 pangkat 1, akar setengah itu 2 pangkat setengah. Jadi setengah pangkat X sama dengan 1 per 2 pangkat 3 per 2. Jadi X-nya X sama dengan 3 per 2. Ini Y-nya, ini X-nya. Orde totalnya tinggal dijumlahin. Setengah ditambah 3 per 2. Jadi 4 per 2 atau 2. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, kalau ada yang mau ditanyakan boleh hubungi saya. Ya, nomor WA saya ada di KM-nya. Ya, semoga kalian bisa memahami. Nanti ulangannya juga nilainya bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.